Udah Pak. Set. Udah di set ya. Ininya masih tetap auto dead. Ya auto aja nggak apa-apa. Udah Pak. Nggak ada ya, not phone ya, not phone. Go back coba. Kalau not phone tuh gimana nih Pak? Nggak ada datanya. Balik lagi Viroloil esterase inhibitor. Oh sebentar. Tadi Anda itu yang nggak ada. Jadi yang dipastikan itu bukan molekulnya tapi proteinnya. Jadi inhibitornya dihapus. Enggak, inhibitornya yang aja yang dihapus. Di fase. Nah, inhibitornya dihapus. Nah, inhibitornya kan obatnya. Di set sekarang. Nah, kan banyak toh. Nah, terus itu apa itu? Nah, sekarang kan itu hanya contoh ya, nomor 1 kan. Sekarang terus di continue coba. Continue terus ke apa? Analisis, setting analisis, langsung ke analisis. Nah, terus ke bawah ada KEGG enggak itu? KEGG ada? Kecil-kecil ya? Ada enggak KEGG? Ke bawah. Nah, ini ada. Ke atas dikit. Nggak ada kayak gigi ya. Bentar, stop. Ya, ganti yang lain lagi aja. Ganti yang tadi, pilihan yang lain coba kita tengok lagi, protein yang lain. Kembali ke pas online. Nah, ntar spiroloin ya. Coba yang itu monopenol sampai oksigenase. Bawahnya itu, tapi inhibitornya nggak usah dipastikan. Nah, ada kan, terus continue ya, terus ke analisis. Nah, coba ke bawah. Nah, itu ada KEGG itu apa itu? pathway itu KEGG yang ke bawah lagi. Ini Pak. Oh ya, itu cuma ada berapa itu ya? Dikit ya. Tirosin metabolisme enggak begitu. Ya, balik lagi ke pas online coba. Nah, bentar. Coba yang itu aspul itu. Nah, tanpa inhibitornya nggak usah. Ya ketemu ya. Ya benar tadi. Balik lagi.
Balik ke string. Itu 0,8 itu ada, itu ada interleukin juga ya, ada apoptosis agonis. Nah, kamu tahu nggak apoptosis itu apa? Apoptosis. Tahu nggak? Apoptosis ya, Pak? Oh, tahu nggak? Kematian sel yang terprogram. Nah, kematian. Jadi di sini itu sebagai agonis. Berarti dia mendorong supaya kematiannya itu dipercepatkan. Nah, untuk kanker kan itu cocok kan. Nah, Iya. jadi contohnya itu berarti 0,812. Jadi kemungkinan dia itu bisa itu apoptosis agonis. Jadi dia bisa mempercepat apoptosis ya. Jadi itu aja contohnya, satu itu kan. Terus kalau mau dilanjutkan harus nyari ini reseptornya apoptosis. Nah, terus divalidasi. Gimana, Pak? Nah, ya. Jadi itu dicatat aja bahwa sebagai contoh misalnya di PAS online itu ada apoptosis agonis dengan pA 0,812. Berarti molekul ini berkemungkinan sebagai anti kanker. Nah, untuk selanjutnya bisa, kalau misalnya Anda nggak sampai ujung ya nggak apa-apa, tapi diarahkan pembacanya. Untuk selanjutnya bisa dicari kode PDB yang berkaitan dengan apoptosis, kemudian divalidasi, kemudian didokengkan. Nah, nanti insya Allah hasilnya akan bagus karena ada petunjuk dari PAS online begitu. Nah, kan kodenya saya kan juga apoptosis, Pak. Apanya? Kode saya. Kodenya, ya berarti udah apa? Berarti sudah pas lah. Nah, sekarang ini, oke, kalau gitu, itu nanti tapi dicatat juga ya, karena untuk mendukung loh, malah berarti kan penelitianmu sudah cocok dengan PAS online lah. Nah, satu lagi itu ada itu, ubiquinol, nah itu, saya pernah itu. Ubiquinol sitokrom C reduktase, nah itu ya. Nah, nanti rekamannya didengerin ya. Nah, itu ubiquinol itu ada itu. Ubiquinol. Nah, itu dipastikan. Itu penyakitnya Alzheimer. Nanti Anda bisa dokengkan itu. Kalau ini nanti apoptosis ini dicari di string apa enggak, Pak? Enggak usah. Kan kita kan apa? Oh, iya. Intinya itu kita mau ngejar ke penyakit. Jadi kalau sudah Ya. ditetapkan di PAS online, nggak perlu lagi string. String itu kalau kita belum mendapatkan informasi penyakit di PAS online. Nah, kayak di sini, kayak yang itu, yang Anda blok itu kan, ubiquinol itu kan Anda belum tahu apa itu kan. Iya. Nah, makanya itu perlu dimasukkan ke string, coba masukin ke string. Itu saya punya itu, nanti bisa saya arahkan itu. Nah, nanti itu Alzheimer nanti. Terus di apa? Di continue, kemudian di apa? Analisis. Nah, dicari KEGG. Di bawah ada KEGG. Ada nggak KEGG? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Ubiquinol masa nggak ada? Coba dibalik dulu. Dibalik sebentar, dibalik apa? Coba yang nomor 2. Jangan ditutup. Yang nomor 2 Anda klik. Ya, yang nomor 2 itu. Nah, itu yang diklik coba. Terus kalau nggak salah ada Alzheimer di sini.
Nah, itu ada tuh KEGG. Nah, itu kan ada more itu. Sebelah kanan kan ada more, coba diklik. Ke kanan, kanan bawah kan ada more itu. Ya. Nah, itu. Nah, ada toh Alzheimer disease. Ada kan itu nomor, nah itu kan. Nah, Alzheimer. Jadi di situ diceritakan itu bisa untuk Alzheimer ya. Terus dicari kode PDB-nya. Saya kasih tahu kodenya. Jadi nanti kamu akan buktikan aja, buktikan kalau apa. Nah ya. Jadi kodenya dicatat ya, kodenya 1 ACJ. Pak, saya 1 ACJ. ACJ. Nah, itu di YouTube saya ada, nanti kamu tinggal nengok, terus udah saya validasi juga ya. Nanti kalau mau saya kirim juga validasinya, kamu tinggal dokengkan ke itu aja, isolicurate, nanti dibandingkan dengan apa? Pembandingnya apa? Asetilkolin ya. Jadi nanti tak kirim itu ya. Pembandingnya. Pembandingnya asetilkolin karena Alzheimer itu kan Alzheimer itu adalah obat penyakit yang kadar asetilkolinnya itu lebih rendah dari normal di otaknya. Kenapa lebih rendah? Karena dihancurin terlalu cepat sama enzim namanya asetilkolin esterase. Nah, obatnya itu adalah inhibitor. Untuk bisa menginhibisi, dia harus lebih stabil dari kompleks asetilkolin dan asetilkolin esterase. Nah, makanya nanti diharapkan skor dokingnya isolicurate tadi itu lebih stabil dibanding dokingnya dengan asetilkolin begitu. Nah, itu cukup di situ aja ya. Nanti Anda katakan dengan cara yang sama, yang lain bisa dieksplorasi seperti itu ya. Berarti saya melakukan uji molekuler doping senyawa uji lagi, Pak. Ya, kan udah tak bikin kan, Anda tinggal niru aja. Di YouTube saya ada itu. Ya. Berarti saya kalau untuk pembandingnya udah dari Pak Hari. Berarti saya nanti mengujinya ke senyawa saya aja gitu, Pak. Iya, senyawa Anda dan asetilkolin. Asetilkolinnya kan tinggal mencet-mencet, udah tak tinggal ulang. Ya. Oke, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi apa namanya? Nanti kalau kesulitan yang PKCM saya nggak usah juga nggak apa-apa, yang ini aja. Yang nanti nggak kebanyakan. Yang Ya, Pak. pas oleh sama string aja udah. Nanti itu kalau Anda kembangkan malah bisa banyak kok itu ya. Itu Oke, udah Pak. bisa lagi itu ya. Nanti saya bantu saya dokengkan sebentar. Soalnya saya udah punya datanya, tinggal 1 menit udah selesai bahwa molekulmu itu harapannya sih lebih stabil dari asetilkolin karena menurut Pak Sonlin itu bisa untuk Alzheimer begitu. Ya. Nanti pembahasan saya gini, berarti pembahasan saya bahwa senyawa isoliclidin itu bisa juga untuk penyakit Alzheimer gitu, Pak. Betul. Kalau seumpama Kalau lebih hasilnya bisa ngalahkan asetilkolin. ya. Ya. Nah, nah, contohnya itu ada ubiquinol. Nah, nanti di garis bawah itu ya, itu dikasih stabilo atau apa gitu ya. Tak kirim ini ya video di YouTube saya ya, yang ACC ya. Halo. Oke, Pak.
banyak ininya. Video saya sekarang ada 180. Nanti di subscribe ya. Sudah Pak, sudah saya subscribe. Sudah. Alzheimer. Banyak di sana tinggal. Untuk hasil validasinya dari Pak Haring ya Pak? Ya. Yang penting kamu tahu tapi caranya. Iya Pak. Kan saya sudah melakukan Pak. Saya. Alzheimer. Oh, pakainya. Apalagi ya. Jadi yang tadi nggak usah ya. Yang ekosar sama itu nggak usah ya. Nggak kebanyakan nanti. Yang ekosar. Ekosarnya nggak usah ya sama PKCMS. PKCSM. Ekosarnya berarti nggak usah Pak. Ekosar sama PKCM. Ya nggak usah. Pak saya sudah Hah? Sudah jadi? Sudah Pak. Oh, kalau sudah Tapi jadi. belum ada literaturnya aja, tinggal cari literaturnya. Saya literaturnya ikutnya punya PPT-nya dari Pak Hari. Oh, entar. Padahal banyak yang ini. Iya Pak, sudah saya bahas. Udah ya, nanti tak cariin Alzheimer. Loh Pak, coba dari kemarin itu yang bikin aku bingung. Oh, banyak ininya. Tuh ada banyak banget tuh. Jadi diketik. Nah, tak kasih linknya aja ya. Nanti soalnya ada berapa video ini. Ada desain anti Alzheimer, ada validasi, ada apa? Uji molekul itu rivastigmin, asilkolin, ya. Nah, jadi ini malah banyak nanti Anda. Ya Pak, membuktikan saja. Ya, Pak, saya sudah melakukan nama ini siapa tadi? Ini Aulia ya? Ya Pak. Nggak ganti namanya. Gimana Pak? Namanya nggak ganti tuh. Allah mau ganti Pak tambah spam. Nah ini udah tak link ya, tak link YouTube. Nah, itu ada banyak itu nanti. Ya. Nah, apa lagi ya? Apa lagi? Yang tadi ya, yang bentar. Saya tak share screen ya. Pak, ya. Untuk admitnya gimana Pak? Admetnya, ya ini tak cariin dulu. Admetnya, admet. Nah, jadi jangan sampai dikatakan itu cuma dokeng nggak bisa untuk skripsi. UGT. Nah, UGT prediksi admet ya, admet. Sudah Pak, saya sudah melakukan itu, cuma literaturnya aja Pak yang nggak tahu. Ya, literaturnya. Iya. Maksudnya literatur yang apa? Ini nanti buat apa acuannya itu Pak, nanti dari mana kan itu ada rank-ranknya kan. Oh iya, iya itu kan ada di situ.
Iya, Pak. Saya nanti kalau ditanya ranknya itu dari mana, saya nggak punya literaturnya, Pak. Saya sudah cari jurnal-jurnal, tapi nggak ada. Yang ini Anda bisa punya atau ini? Iya, punya itu PPT-nya Pak Hari. Saya bikin pembahasan dari PPT-nya Pak Hari. Dari PPT, dari Iya. PPT. Kan itunya ada. Nah ini kan predicting. PIRES 2015 ya Pak. Apanya? Saya sudah download juga Pak, PIRES. Tapi kok nggak lengkap ya Pak? Nah. Jadi Anda nggak dapat itu, nggak dapat info itu yang apa? Kalau angka segini artinya apa gitu? Iya Pak. Hah? Nggak dapat? Enggak. Bisa. Nah. Kalau ini sudah ya, yang belum itu jurnal medicine. Nah ini? Iya Pak, saya udah download itu, tapi nggak ada ya Pak. Nggak disebutkan di situ dia. Bentar, saya dapat dari mana ya dulu? Aku lihat dari jurnal-jurnal lainnya itu juga dari PIRES Pak, PIRES ini. Tapi dari apa? Dari PIRES tersebut. Tapi di PIRESnya ini kok enggak? Dulu itu saya dapat dari mana ya? Nah, karena oh iya. Dulu saya ingat saya itu saya dapat. Nah, ini dari jurnal. Dulu saya dapat dari mana ya? Terus saya dapat dari mana ya? Tak cariin. Kita rasanya prediksi. Oh ini kali ya, PDF teori ini kayaknya. Nah ini ketemu. Itu sama aja kayak. Hah? Ini kan? Ya Pak, saya kok nggak dapat. Hah? Oh nggak dapat? Iya Pak, cuma dapatnya yang tadi itu yang pertama itu Pak. Oh iya, tak kirim ya ini. Ya Pak, makasih. Ya. Yang teori ini, teori PKCSM ini.
Ya, Pak. Yang ini apa? Jadi DPKJ yang teori. Ya, tak kirim ya. Oke, Pak. Makasih nih, Pak. Ya, BKCSM. Dokumen D uji T BKCM dan teori. Nah, ini. Nah, di sini kan nanti banyak Iya, Pak. Sudah ada. toksisitas, jadi harus mengacu ke ini. Iya, Pak. Apa lagi? Ekosar, Pak. Oh, ekosarnya juga. Oke. Ekosarnya itu yang ini ya, ekosar. Jadi ekosar itu kayaknya udah tak kirim belum ya? Ekosar itu ini. Jadi ekosar udah bisa masukin Sudah. ekosar. Udah. Sudah. Udah. Nah, ini tak kasih literaturnya ini. Nah, ini ada Ruswanto, ada yang Ya, Pak. Ruswanto. Sudah. Hah? Sudah, Pak. Sudah dikasih Pak Heri. Yang ini? Ya. Ruswanto sama yang pembuat Ekosar niku kan? Ya. Terus Sudah, yang Pak. ditanyakan apa? Cara bacanya itu gimana cara Oh, ininya? cara bacanya. Oh ya, ini. Kita buka yang Ruswanto ya, Ruswanto dulu. Nah, ini kan yang Ruswanto. Nah, jadi untuk mengetahui ini tuh yang paling penting ekosar ini adalah LD50 dan DC5. ED50 ya. Lethal dosage dan effective dosage. Nah, jadi di sini yang perlu ditengok itu yang percobaannya dengan nah ini toksisana kan. Ya. Nah, ini kelihatan ya. Iya, Pak. Nah, ini loh yang FIS SCLC 50 96 jam kan. Kemudian yang Dapnit sama yang Green Algae SC50. Nah, di sini dijelaskan bahwa harus lebih besar dari 100. berapa? 100. Nah, 100 ya. 100. Walaupun sebenarnya saya kalau LD 50 saya setuju, kalau ED itu sebenarnya saya nggak setuju sebenarnya. Soalnya efektif dosis itu harus kan LC dan EC harus lebih besar sehingga termasuk dalam kategori rendah karena lebih besar dari ini. Nah, sebenarnya kalau menurut saya EC 50 itu nggak harus lebih besar karena dosis efektif kan. Efektif konsentrasi ya. Jadi sebenarnya di sini masih apa, tapi kalau mau mengacu ini ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya EC50 itu kalau lebih kecil kan lebih poten, malah bagus. Yang bahaya kan LT-nya kan, LT-nya. Ya. Nah, jadi nanti ada tengok pas itu yang tadi. Nah, itu yang itu. Itu terus yang itu apalagi yang ditanyakan? Pak. Ini mau ngeliatin punya saya, Pak, gimana? Oh ya, coba Anda ini gantian ya, share screen. Saya tak ini. Nah,
Pak, hasil punya saya itu 45,5 isinya. Yang berapa itu yang tadi? Ya, berarti dia masuk yang apa? Di bawah 100 ya. Bawah 100. Semuanya di bawah 100, Pak. Ya nggak apa-apa. Dibilangin kalau itu apa? Gugus apa? Ada nggak situ yang apa? Yang toksik coba ke bawah itu. Nah, ke bawah itu yang bikin toksik apa itu? Yang ini, yang apa tadi yang di atas tadi? Kan bisa ke bawah itu. Nah, sebelah kanan ini kan bisa ke bawah ini. Oh, ini udah tak screen, Pak. Oh, di bawahnya Iya. kan ada keterangan yang bikin toksik itu gugus apa. Nah, itu nanti bisa disarankan misalnya dibuat ester atau apa gitu-gitu gitu ya. Bisa Nah, saya coba dulu kok, Pak. ya, boleh. Jadi itu apa? Untuk memprediksi bahwa senyawa kita tidak toksik. Kalau toksik berarti kan nanti bisa usul di apa? Dimodifikasi, misalnya gugusnya itu yang bikin toksik gitu. Pak, untuk yang dicari itu 3 senyawa saya apa senyawa yang stabil aja, Pak? 3, 3 lah. Itu. Berarti judul saya itu ganti ya, Pak? Ya, apanya? Kan judul saya juga judul saya kan hanya molekular docking. Lah di sini saya kan juga meneliti atmosfernya itu. Ya, nanti bisa ditambahin apa dan apa istilahnya. Dan bioinformatik atau Bioinformatik itu sama aja kayak farmakokinetik. oh, enggak no, beda lah. Atau jangan bioinformatik atau apa namanya? Kan saya berarti kan yang paten yang PKCM ini yang ADMET ini kan termasuk farmakokinetik kan, Pak? Iya, tapi kan apa prediksi bukan beneran. Iya, itu kan hanya prediksi apa namanya. Yang jelas pas online sama string tadi kan masuk bioinformatik tuh, pas online dan string. Ya. Atau bisa juga ditambah dan kajian dengan string dan pas online misalnya gitu nanti. Oh. Sumber.
Kok nggak bisa ya, Pak? Oh. Ya, meloncat loh. Nah. Tangkap itu, goreng. Pak, itu kenapa kok pengujiannya menggunakan apa? Ikan? Ya memang pakai ikan. Kan itu kan ada ikan, terus ada alga. Iya. Ada. Kan kita pakai 3 itu toh. Ya, terus di hasilnya kan ini ada Dabni itu apa, Pak? Grand alga. Iya, Dabnit itu apa itu? Dicari itu. Ini terus gimana, Pak? Nah, itu ke bawah ada toh. Nah, ada nggak? Angka-angka tadi dapat dari mana tadi? Ini dari sini. Terus kalau yang bawah itu apa tadi? Oh, tadi itu apa? Penol, poli. Yang bawah itu kan penol, poli. Kalau yang itu apa itu? Itu Penol. nah yang bawah itu yang penol. Penolnya berapa? Penolnya itu 3,51. Oh, tambah ini toksis banget ya. Berarti ini gini, Pak, kalau gimana sih penol, ada keton. Iya, jadi kan molekul Anda kan ada macam-macam itu ya. Jadi yang bikin toksik itu penolnya. Jadi nanti bisa dimodifikasi kan. Kalau yang satunya apa yang tadi? Yang atas tadi apa? Vinil ya. Yang atas. Nah, vinil apa itu? Vinil Vinil alil. atau alil. Nah, jadi gugus itu yang bertanggung jawab. Ya, itu vinil alil. Nah, tahu vinil? Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu kimia organiknya gimana? Belajar lagi kimia organik. Alil itu apa? Vinil itu apa? Nyawa dia, Pak. Bukan itu apa? Iya senyawa tapi kayak gugus gitu loh. Gugus vinil alil ya. Ya, Di searching, di googling. ya, Pak. Maklum. Apalagi? Ya jadi nanti terserah Anda, terserah mau dimasukin ekosar boleh, enggak juga boleh. Kalau mau dikasih ekosar ya nanti siap-siap. Kalau ditanya lu kan kok toksik, ya nanti mungkin mengusulkan dimodifikasi gugusnya biar enggak toksik misalnya. Itu. Kalau Dabnit itu nanti di searching, di googling apa itu. Ya. Vinil alil keton. Itu Ya, gugus. itu juga, itu gugus itu. Jadi molekul itu kan kayak di sini berarti yang apa di bawah tadi penolnya yang menyebabkan apa konsentrasi dunia apa toksik tadi. Kenapa, Pak? Kok Hah? Apa? ininya, kok penolnya gimana, Pak? Nah iya, ya itu karena penolnya itu yang menyebabkan toksiknya itu. Nah, jadi terserah mau dimasukin ekosar atau enggak. Nanti banyak pertanyaan, Pak, kalau Iya jelas. Jadi saya pikir dogeng yang tadi udah cukup banyak tuh kalau mau dimasukin yang apa? Yang isoliquidity apa tadi ya? Isoliquidity ya? ya. Ya itu untuk Alzheimer tadi kalau mau dikembangkan udah banyak itu. Jadi nanti sebagai eksplorasi pas online dan string. Nah, balik docking lagi. Jadi molekul Anda itu sebenarnya salah satunya selain untuk anti kanker bisa untuk Alzheimer. Tapi tergantung hasil uji. Saya penasaran juga saya tak. Terus nanti saya juga mencantumkan hasil ujinya dari isolokigenin dan bisa buat Alzheimer itu. ISO itu iya. Oh. Ya kan Jadi, bagus kan? nggak apa-apa. Ya. Nah, coba tak cek sebentar ya. Tadinya nggak usah kasih admet aja berarti ya, Pak? Ya udah nggak usah admetnya nggak usah. Ya, Pak.
Saya udah seminggu Pak ngurus itu. Ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya kok belajar ilmu itu kan. Iya Pak. Tadi apa? Iso liquidity ya? Iya. Iso apa? ISO liquidity gaining. Iso. Oke, kita cobakan sebentar. Nah, paling berapa menit? Karena saya sudah punya ini, sudah punya apa? Validasinya, jadi tinggal impaknya aja diambil. Dan apa isomernya nggak usah, impaknya di copy, Bisa di-share Pak. ya. Jadi tadi di ini kelihatan, Ya. nah ini kan copy apa canonical file-nya saya copy. Sambil untuk ngetes sih apa pasonnya itu benar enggak gitu kan. Kalau yang molekul saya benar, saya cek dengan apa docking bagus gitu ya. Jadi ini berarti kita tool protonation microspice pH 7,4 oke. Klik kanan simpan save as sebagai ISO. ligan moltu ya. Taruh di mana ini? Sebagai ISO ligan. Ligan 2D. Mau tak taruh di mana ya? Ya, ujian dan skripsi UIH ini siapa? Taruh di luar aja. Numpang di sini ya. Jadi ligan bagi CMM. Open. Oke. Jadi kan ini ya. Dan tool confirmation conformate 10. Oke. Ya. CSS baru 2002 ujian skripsi dan udah. Sekarang tinggal nyari ini ujian UWH mana tadi ujian skripsi kok nggak ada. Yang ini kan ini ya. Oke, sekarang di sini buat folder baru. ISO apa tadi? ISO liquidity gaining.
1 ACC. Nanti ini sama ini. Terus saya cari Alzheimer. Itunya sini. Alzheimer ada nggak sini? Harus Alzheimer itu pernah Nah ini Alzheimer ini. Kelon Alzheimer. Nah masih lengkap nih ya. Skor jokinya ada validasi 1 ACC. Validasi sama yang asilkolin. Sekalian yang asetilkolin. Nah ini asetilkolin ya, sama ada statistik. Kodoknya ada ya. Kopi kita lihat kodoknya berapa silkolin. Minus 70-an ya. Nah nanti ISO-nya berapa? ISO liquidity. Nanti kita dongengkan sini. Berarti kita ke validasi. Ya. Kita ambil CMD. Plan. Replikan. Ya. Kita copy. Taruh di ISO liquidity. Control paste. Ya. Dan replikan dan screen PC 1 ACC.txt enter. Harusnya lebih stabil dari 70 harusnya. Ya. Nah,
Di sini asetilkolin kan rasanya 70 ini. Ya, Pak. Rifastimin minus 94, molekul saya minus 94 ya. Molekul saya sebaik rifastimin untuk Alzheimer. Jadi harus bisa mengalahkan minus 70 harusnya, bismillah. Nah kan, benar kan? Iya Pak, Nah, jadi pasonennya itu bisa untuk apa, sebagai petunjuk ini bagus ya. Jadi bisa mendesak asetilkolin. Jadi asetilkolinnya yang harusnya dihancurkan sama enzim itu dilindungi. Jadi bisa untuk obat Alzheimer. Nah, ini bisa jadi model skripsi adik-adik kelas bahwa kita itu kalau punya molekul itu jangan memaksakan diri, tapi harus ngikuti molekul. Molekul itu kan diciptakan sama Allah untuk obat tertentu. Nah, kadang-kadang kita kan memaksa ya. Sebenarnya dia bisa untuk Alzheimer, bagus, tapi dipaksa untuk anti COVID misalnya gitu. Betul? Bagus lah ininya. Jadi nanti berarti kita isoliquirite. Nah, sini. Ini kan ini. Kan bagus-bagus loh, minus 90. Hasilnya minus 70-an ya, jadi jauh ini ya. Jauh bisa untuk ini. Tinggal masalah tadi, toxic tadi. Minus 96, hampir mungkin malah lebih bagus dari molekul saya. Molekul saya berapa? Minus 94. Nah. Kalau MH berapa ya? Nah ini banyak nih ya. Kalau MH, ini psikotokenya nggak lengkap nih. Karbakol. Paracetamol itu bisa juga untuk Alzheimer. Ada pertanyaan? Nah, itu kan untuk senyawa isoliquiritidenin. Nah, untuk dua senyawa itu gimana, Pak? Ya. Diulang? Ya, untuk yang kedua senyawa, yang naftaquinone sama osiresveratrol. Enggak usah. Untuk contoh aja ini. Berarti saya pakainya isoliquiritidenin aja. Ya, untuk contoh. Jadi nanti disebutin di situ sebagai contoh. Jadi nggak usah semua. Kita hanya pengen ngasih tahu bahwa ini loh caranya gitu. Nanti molekul yang lain kan gampang, tinggal kayak gitu gitu ya. Jadi berarti mengeksplorasi isoliquirite itu lewat pas online, terus lewat string, ketemu penyakit, ya, ketemu target, terus divalidasi, terus ditukengan lagi. Nah, terbukti bahwa dia itu lebih bagus dari malah dari liga natifnya juga lebih bagus ya tadi. Liga natifnya berapa ini? Nah, liga natifnya itu 91, nah, Anda 96 ya. Referen ligan. Jadi referen ligannya ini kalau nggak salah takrin kalau nggak salah ya. Nah, gitu ya. Jadi ingin ngasih tahu bahwa
kayak gitu loh caranya mengeksplorasi, mengembangkan molekul bahan alam itu begitu. Ini belum banyak yang tahu. Kuliah terakhir kan di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung kemarin yang Anda ikut enggak kemarin? Tidak, Pak. Enggak, ada videonya itu di YouTube saya. Yang Pesertanya 600. Pesertanya 600 lebih, ada yang dari Australia, dosen S3 dari UNAN sedang sekolah. Ada yang dari Papua juga. Ada lagi. Itu yang naftaquinone juga ada, Pak, bisa untuk Alzheimer. Oh ya, ya. Terserah kalau mau dia tuh. Itu saya coba, Pak. Ada pertanyaan? Insya Allah sudah, Pak. Nanti menyusul. Ya. Berarti ini untuk saya PKCM sama Ekosarjo berarti nggak usah ya, Pak? Ya, nggak usah. Jadi apa? Jadi yang ini malah penting banget ini ya. Jadi ini kan sementara ya. Jadi gini, menurut saya gini ya. Jadi Anda kan tadinya untuk apa? Kanker ya? Kanker, iya. Untuk kanker hasilnya bagus nggak? Untuk kanker itu hasilnya Nggak bisa ngalahkan Refligan toh? nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, jadi makanya justru di sini pentingnya. Jadi nanti dibahas bahwa kita itu sebenarnya harusnya mengikuti molekul, bukan molekul mengikuti kita. Nah, nanti Anda jelaskan bahwa kalau mengikuti molekul dengan cara Pasolin dan string itu ternyata benar. Ini itu bisa untuk Alzheimer dan bisa mengalahkan Refligan. Nah, jadi untuk memberi apa istilahnya pencerahan pada adik-adik kelas bahwa kita itu sebaiknya ngikuti molekul, jangan molekul dipaksa untuk ngikuti kita gitu. Iya, Paham? Pak. Paham? Iya. Nah, ini bagus ternyata kan. Bagus hasilnya untuk Alzheimer bisa mengalahkan obat paten. Ya. Ya. Lagi. Nah, cukup sih, Pak. Nanti kalau sama ada pertanyaan. Ya. Sabar, Pak. Oke, sekian dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Pak.
Aku kan yang booming